Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Dasar 1. Materi kali ini berhubungan dengan introduction atau pendahuluan. Isinya kami menerangkan tentang apa sih itu Fisika Dasar 1, materi-materi yang akan ada di Fisika Dasar 1. Kemudian bagaimana tentang penilaian, yang diharapkan nanti adik-adik mahasiswa itu akan tahu caranya bagaimana mendapatkan nilai A. Oke, kita mulai. Nah, untuk fisika dasar 1 itu akan ada 2 CPL dan 3 CPMK. CPL pertama adalah untuk CPL nomor 2-nya, mampu mendapatkan ilmu-ilmu alam, matematika, dan sosial untuk memperoleh pemahaman prinsip rekayasa yang komprehensif atau basic science dan engineering. Oke. Dari CPMK dari CPL kedua ini ada 2 CPMK. Pertama adalah mahasiswa dapat menerangkan konsep dasar, menyelesaikan dan memahami penerapan fundamental fisika 1 pada bidang teknik industri. Yang kedua adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kinematika, dinamika, gerak rotasi, sistem vertikal, dan fluida. Oke. Nah, kemudian untuk CPL selanjutnya, itu ada CPL ke-7, adalah mahasiswa mampu mengelola tim dan organisasi serta menyampaikan ide dalam lingkungan global atau teamwork. Itu adalah aspek general skill yang diharapkan ketika mahasiswa selesai mempelajari fisika dasar 1. Oke. Untuk CPMK-nya, mahasiswa dapat mengungkapkan, menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis ide dan informasi yang terkait materi fisika dasar 1 kepada orang lain dan masyarakat. Oke, jadi diharapkan ketika selesai dari sini, ketika berhubungan dengan masyarakat, nanti bisa, ya, dia berhubungan dengan masyarakat bisa menjelaskan secara sederhana apa itu fisika. Oke. Material yang ada itu berhubungan atau bahan-bahan yang akan kita pelajari berhubungan dengan pengukuran dan perkiraan, berhubungan dengan kinematika dalam 1 dimensi, kinematika dalam 2 dimensi, hubungan vektor dan skalar, berhubungan dengan dinamik, ya, hukum Newton, kemudian rotasi, gerak rotasi, kerja dan energi, momentum linear, keseimbangan statis yaitu elastistika, dan fraktur, kemudian berhubungan dengan fluida. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 materi yang akan kita bahas dalam insya Allah 17 kali pertemuan. Oke, ini bisa dilihat ya. Oke, mulai pertama akan ada grup, ada diskuis juga. Oke. Nah, remisi akan dipakai ada 2 buku, tapi bisa pakai buku-buku lain. Pertama berhubungan dengan John Coley untuk kelas. Ya, oke, ini akan buku yang bisa yang buku secara keseluruhan yang paling kita pakai ini, buku fisika dasar dari John Coley. Kemudian ada Elide dan Resnick, ya, juga tentang fisika dasar. Nah, bagaimana dengan scoring? Nah, dari scoring ini, ya, ketika adik-adik mengetahui tentang skornya, diharapkan akan mengerti bagaimana sih cara mendapatkan nilai yang terbaik atau dapat nilai A. Oke, yang pertama kita lihat CPNK 1 yang diukur berikan tugas kelompok, diskusi, dan tugas. Nah, itu 15%. Dan UTS, UAS, dan kuis itu untuk membahas tentang CPMK 2, ya. Itu nilainya adalah 25% UTS, 30% UAS, dan kuis untuk 15%. Oke, sedangkan untuk CPMK 3 itu grup dan diskusi tas itu 15%, sehingga totalnya 100%. Jadi ketika fisika dasar 1 ini ada tugas-tugas, saya harap dapat dikerjakan. Ya, jadi jangan berpikir bahwa oh, paling tugas tidak dinilai. Ya, ya di sini kita bisa lihat tugas itu nilai. Ya, kalau adik-adik hanya mengerjakan UTS dan UAS saja, itu hanya 55%. Ya, tidak cukup untuk mendapatkan nilai A. Ya. Atau tugas, UAS, dan kuis saja. Itu hanya sekitar 80 ya.
70, nilai sekitar 70. 70 sebenarnya itu pun kalau benar semua. Nah, itu juga belum dapat nilai A. Oke. Berapa sih penilaian? Oke, kita bisa lihat kalau 70 itu hanya dapat nilai B. Itu pun kalau benar semua ya. Tulisnya benar semua, UTS benar semua, UAS benar semua. Itu dapatnya hanya 70. Oke, kalau yang kita lihat skor ya, kalau bisa dapat A itu adalah kita lebih daripada 80. Berarti tugas-tugas yang diberikan, baik itu tugas grup ataupun tugas individu dikerjakan. Ya, dikerjakan sehingga dapat nilai yang terbaik. Nah, apa sih itu industrial engineering atau teknik industri? Nah, teknik industri itu berkaitan dengan desain, peningkatan, pemasangan atau improvement, desain, improve, dan installation, ya, berhubungan dengan integrasi sistem antara manusia, material, informasi, ya, energi, equipment, dan energi. Oke. Ini mengacu pada pengetahuan dan keterampilan khusus dalam ilmu matematika, fisika, dan sosial bersama dengan prinsip dan metode analisis dan desain teknik untuk menentukan, memprediksi, dan mengulasi hasil yang akan diperoleh dari sistem tersebut. Nah, jadi dari sini kita akan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan adik-adik. Mungkin pertanyaan awal adalah, kenapa sih belajar fisika dasar lagi? Kan dari dulu sudah ada, mungkin dari SMP atau SMA ya, sudah belajar. Nah, kenapa di teknik industri harus ada belajar fisika dasar? Nah, ini bisa menjawab. Ya, jadi ada integrasi di sini. Teknik juga membutuhkan mempelajari tentang fisika. Nah, ada matematika, fisika, dan social science. Sehingga diharapkan, ya, jadi diharapkan, okay, adik-adik akan mempunyai keterampilan ilmiah, ya, keterampilan yang dibutuhkan. Ya, ini berdasarkan survei. Ya, keterampilan dibutuhkan apa itu? Keterampilan untuk memecahkan masalah, matematika, dan keterampilan teknis lainnya. Keterampilan memecahkan salah memungkinkan ya pekerjaan dari satu teknologi terdepan ke teknologi terdepan yang lain. Kita akan terpacu dengan teknologi. Ingat, teknologi selalu berubah. Nah, kita harus berubah dan kita harus berubah, mencari teknologi yang terbarukan. Matematika, keterampilan matematika dapat diterapkan pada sistem fisik. Ya. Oke. Kemudian bisa menganalisis dan modelkan proses fisik, ya, proses-proses yang ada itu kita bisa modelkan. Kemudian mengumpulkan data, yang mengumpulkan data, membuat dan menguji model dan prediksi. Kemudian melakukan eksperimen, ya, komputasi, keterampilan teoritis, dan berlaku untuk spektrum masalah yang lebih luas. Kemudian berkaitan dengan metode berpikir ilmiah yang dapat diterapkan di semua bidang kehidupan. Ya. Kemampuan untuk mempelajari informasi baru dengan cepat dan efisien. Ya. Kemampuan untuk secara logis dan sistematis untuk mengejar garis pemikiran. Keterampilan analitis, ya, nomor 10 keterampilan analisis, pemikiran yang tepat, kejernihan pemikiran. Kemudian 11 pengambilan keputusan yang logis dan berbasis data. Ya. Sekarang tidak hanya pengambilan keputusan itu tidak hanya karena berdasarkan hanya insting boleh, tapi harus berdasarkan data yang ada. Ke-12 untuk menulis, berbicara, berpikir dengan cara yang logis, dapat visi dan konsisten sehingga dihargai dalam pekerjaan. Ya. Bagaimana cara kita menuangkan apa yang kita pikirkan secara logik, secara tepat step by step-nya, sehingga itu bisa digunakan dalam pekerjaan kita. Sehingga orang ngerti apa yang kita tahu, apa yang kita mau. Kemudian nomor 13, belajar bagaimana mempelajari hal-hal yang baru. Oke. Berdasarkan apa? Keinginan kita. Kita mulai sesuatu itu berdasarkan persepsi kita dan mempelajari. Kemudian 14, ya, pelajaran tentang cara belajar, mendefinisikan masalah, merencanakan, dan secara strategis, dan perencanaan strategis, menerapkan dan mengkomunikasikan solusi. Kita keterampilan berpikir secara kreatif. Ya, belajar. Pembelajaran tanpa batas waktu. Nah, sehingga karena apa ya, kembali lagi semua berubah, ya akan selalu berubah. Yang tetap adalah perubahan. Sehingga ketika ini kita pelajari, kita bisa tahu sih, bagaimana belajar secara suatu yang dirasakan baru. Kemudian keterampilan belajar mandiri. Terakhir, keterampilan belajar mandiri dan manajemen waktu. Ya, ingat Allah bilang demi masa bahwa manusia dalam keadaan rugi. Kita selalu dikejar oleh waktu. Orang yang bisa melakukan manajemen waktu itu yang terbaik.
Oke, ini kita lihat bisa ada fisika, teknologi, ada society di sini ya. Oke, ini ada pelajaran yang akan kita dapatkan ya, stable diploma tersebut. Oke, ini bisa referensi yang bisa kalian cari. Oke, balik lagi. Fisika dasar ya secara umum kalau dilihat adalah mempelajari segala sesuatu yang menurut orang awam itu adalah ya wajar, itu suatu yang lumrah. Ya, ketika ada mobil mogok, kita dorong, mobilnya tidak bergerak, kemudian kita merasa capek. Bagi orang awam akan bilang ya itu wajar, tapi bagi kita ada ilmu fisika yang terjadi. Kenapa sih capek? Ya. Kenapa orang lompat dari lantai, misalnya ada orang lompat dari lantai 20 dan orang lompat dari lantai satu tidak masalah. Ya, mungkin dia hanya patah tulang atau itulah. Tapi lantai 20 itu akan meninggal. Ya. Mungkin orang awam akan berpikir, ya biasa, ya wajar orang lompat jatuh jauh. Tapi dalam fisika ada menyebabkan hal-hal tersebut terjadi. Ya. Ketika kita duduk di kursinya patah, kenapa ya bisa kursinya patah? Oke. Ketika kita mengendari motor atau mobil, ya, dengan kecepatan tertentu, kemudian kita ngerem, kemudian kita harus memakai sabuk pengaman supaya kita tidak lempar, menabrak kaca, itu juga ada dalam ilmu fisika. Ya. Sehingga ketika suatu yang umum itu dipelajari, kita akan mengetahui, misalnya kita lempar batu, ya kita lempar batu ke suatu sungai, kita bisa tahu berapa sih dalam sungai tersebut. Ya, dari jauhnya batu. Oke. Nah, demikian tentang fisika dasar 1. Diharapkan materi ini, video ini akan membantu adik-adik, setidaknya akan menjadi panduan buat adik-adik dalam mempelajari fisika dasar 1. Oke, terima kasih. Dengan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.